Boruto. Sejak pertama kali diperkenalkan, orang-orang gembira dengan kehadirannya. Karena dalam pikiran mereka, jika anaknya aja dibikin series, udah pasti bapaknya ikutan. Alias bisa lihat karakter kesayangan kita lagi, yaitu Naruto. Tapi rupanya, kegembiraan itu cuman bertahan sebentar. Karena orang-orang mulai merosting Boruto satu persatu. Boruto ampas numpang nama bapaknya. Boruto jelek, masa masih genin bisa menguasai 3 elemen. Boruto terlalu OP, masa masih bocil bisa ngalahin dewa sekelas Otsutsuki. Hujatan demi hujatan muncul hingga akhirnya mendoktrin lebih banyak orang buat membenci Boruto. Lantas, apa sejelek itukah karakter Boruto di mata kebanyakan orang? Oleh karena itu, untuk mencari kebenarannya, mari kita bedah alasan kenapa orang banyak yang gak suka dengan Boruto. Mulai dari awal perilisannya. Manga Boruto pertama kali rilis tanggal 9 Mei 2016, sedangkan manga Naruto selesai atau tamat pada tanggal 10 November 2014. Hanya selisih 2 tahun semenjak tamatnya manga Naruto. Lalu untuk animenya, Naruto tamat pada tanggal 23 Maret 2017, sedangkan anime Boruto pertama kali mengudara pada tanggal 5 April 2017. Jarak yang sangat mepet antara anime Boruto dan Naruto. Hanya selisih 1 bulan, bahkan gak ada 1 bulan malah. Kita semua pasti tahu bahwa sumber adaptasi dari anime Boruto adalah manganya. Sama kayak Naruto. Sebagai tambahan informasi, manga Naruto pertama kali terbit di tanggal 3 Maret tahun 2000. Lalu adaptasi anime Naruto pertama kali mengudara di tanggal 3 Oktober 2002. Waktu yang sangat panjang untuk sebuah awal perilisan adaptasi anime. Hal ini memungkinkan waktu pembuatan animasi yang lebih longgar. Alhasil, nggak terjadi insiden kejar tayang antara anime dan manga. Nah, kasus barusan seharusnya juga diimplementasikan ke Boruto. Namun sayangnya tidak. Manga Boruto terbit pertama pada tanggal 9 Mei 2016. Kemudian adaptasi episode pertamanya tanggal 5 April 2017. Sebenarnya jarak antar adaptasi anime dan manga cukup jauh, yaitu sekitar 1 tahunan. Tapi yang jadi problem adalah manga Boruto beda dengan Naruto. Manga Naruto terbit tiap 1 minggu sekali, sedangkan manga Boruto terbit tiap 1 bulan sekali. Sekali terbit, biasanya 1 chapter manga Boruto mencakup 35 hingga 40 halaman termasuk cover. Sedangkan untuk manga Naruto, biasanya 1 chapter mencakup kurang lebih 15 halaman. Ini artinya dalam 1 bulan, manga Naruto punya kurang lebih 60 halaman, sedangkan Boruto anggap saja hanya 40 halaman. Selisih 20 halaman. Ini menjadikan adaptasi manga Boruto rawan disalip oleh adaptasi animenya. Sekarang kita tarik kesimpulan yang pertama. Dengan jadwal rilis antara manga dan anime yang hanya setahun, sedangkan manganya rilis hanya tiap 1 bulan sekali, menjadikan anime Boruto punya kendala di jadwal produksi. Terus apa yang terjadi jika sampai animenya menyalip manganya? Pasti kacau. Karena sepanjang sejarah industri anime, sangat jarang atau hampir nggak pernah terjadi anime menyalip manganya. Lalu solusi apa yang dilakukan pihak studio buat mengatasinya? Benar, episode filler. Kita melangkah ke permasalahan di episode filler Boruto. Tahukah kamu anime Boruto punya jumlah anime filler lebih banyak ketimbang adaptasi manga canon? Hal ini dikarenakan pihak studio pengen mengatasi problem di jadwal produksi. Sebenarnya nggak sepenuhnya anime Boruto penuh dengan filler, tapi juga diisi dengan anime canon. Apa itu anime canon? Anime canon adalah episode anime yang bersifat memajukan alur cerita sesuai naskah yang dibuat penulis naskah. Oke, aku akan ambil contoh karakter Denki dan Iwabe. Sadarkah kamu di manganya 2 karakter ini sama sekali nggak ada dan nggak pernah diliatin? Sebagai gantinya dibuat episode anime canon tentang kedua karakter ini. Bisa jadi bagaimana kehidupan mereka waktu di akademi ataupun ketika menjalankan misi. Yang mana episode canon ini masih ada dalam track cerita Boruto meskipun aslinya ya nggak ada gunanya. Kalau aku boleh kasar, episode mereka cuma dibuat pengisi biar anime Boruto nggak disalip manganya. Alhasil apa yang terjadi pada episode-episode anime canon tersebut? Ya nggak konsisten hasilnya, alias kurang bagus. Terus kenapa sih masih dipaksa? Mumpung Naruto masih dikenal. Kepopuleran Naruto nggak dipungkiri bener-bener sangat terkenal. Siapa sih di dunia ini yang nggak tahu Naruto? Dengan kepopulerannya itu, udah pasti serial Naruto meraup banyak cuan. Rugi dong kalau nggak dibuat sequelnya. Muncullah Boruto. Kemunculan anime Boruto sejujurnya agak maksa atau mungkin dipaksakan. Bayangin aja baru sebulan anime Naruto selesai langsung digarap adaptasi animenya. Padahal waktu itu manga Boruto baru merilis sekitar 12 chapter manga, tiba-tiba langsung diadaptasi aja animenya. Bayangin 12 chapter manga, animenya rilis seminggu sekali, manganya sebulan sekali.
otomatis terkejar lah kalau dipaksa. Nah, solusinya dengan episode filler dan anime canon. Ini jadi salah satu faktor nonton Boruto kelihatan jelek banget. Ya gimana, alur ceritanya kejar-kejaran manga dan animenya. Buktinya anime Boruto sampai dibuat hiatus. Lanjut alasan berikutnya. Kalau yang tadi dilihat secara general atau umum, sekarang langsung ke karakter Borutonya sendiri. Banyak yang nggak suka Boruto karena dia OP banget padahal masih genin. Boruto menguasai 3 elemen dasar yaitu angin, petir, dan air. Luar biasa. Padahal zaman Naruto menguasai 2 elemen aja dibilang elit atau udah luar biasa. Misal kayak Sasuke. Sekarang Boruto menguasai 3 elemen. Kalau kita coba membandingkan dengan ninja di zaman Naruto, udah bener kalau bilang Boruto OP. Tapi apa iya itu salah? Menurutku wajar. Sebenarnya Boruto adalah cerminan Naruto jika Minato dan Kushina masih hidup. Apakah pernah terbayang andai aja waktu Naruto kecil nggak hidup sendiri atau ditinggal mati orang tuanya? Kira-kira apakah Naruto jadi shinobi elit? Pasti, aku yakin. Dengan didikan Minato dan Kushina, aku sangat-sangat yakin Naruto akan jadi shinobi yang OP. Bahkan tanpa Kurama sekalipun. Naruto pasti diajarin jurus-jurus hebat dari Minato dan Kushina. Bahkan bukan nggak mungkin juga Naruto bisa Hiraisin kayak Minato. Bisa jadi gaya bertarung Naruto kayak Minato yang andelin kecepatan. Pasti keren. Jika hal tersebut mungkin terjadi pada Naruto, lalu bukankah juga wajar kalau Boruto punya kecakapan yang sama seperti Naruto? Ditambah Boruto punya privilege Naruto dan Hinata masih hidup. Justru yang membuatnya kurang rapi adalah kenapa di awal-awal kita nggak diperlihatkan bagaimana Naruto dan Hinata membantu perkembangan Boruto. Kayaknya lebih bagus gitu deh daripada langsung konflik di Akademi Boruto. Manganya juga sama, langsung konflik sama Momoshiki. Ya mau gimana lagi, kita emang sengaja disetir biar yang jadi fokus adalah Borutonya bukan Narutonya. Karena kalau Naruto masih terus terlibat di setiap alur cerita, yang ngapain jadi judul jadi Boruto, iya nggak sih? Terus kalau soal kekuatan, Boruto berhasil mengalahkan Momoshiki yang merupakan Otsutsuki. Dan sekarang dirinya jadi wadah karma buat Momoshiki. Boruto kadang dikendalikan sama kekuatan Momoshiki, kadang pula dirinya yang bisa mengendalikan Momoshiki. Hal ini sama seperti Naruto dulu dengan Kyuubi alias Kurama. Bedanya, kita belum tahu saat ini Boruto nantinya juga bisa mengendalikan kekuatan Momoshiki atau enggak. Tapi kalau dilihat setelah time skip, kayaknya Boruto yang sekarang memang jauh lebih kuat. Dia kabur sama Sasuke dan dilatih Sasuke. Bahkan Sasuke juga berpendapat kalau Boruto bisa menjadi shinobi hebat yang nggak terkalahkan. Sayangnya aku belum bisa kasih pendapat lebih karena manga Boruto yang terbaru yang berjudul Boruto 2 Blue Vortex baru rilis beberapa chapter. Kita masih belum bisa lihat bagaimana alur cerita Boruto Vortex ini nantinya akan mengarah ke ending kisah perjalanan hidup Boruto. Setelah berbagai pendapat barusan, aku sendiri bilang sebenarnya karakter Borutonya nggak jelek, tapi lebih condong bagaimana cara eksekusi pengadaptasian animenya yang terkesan terburu-buru. Gak cuman animenya, kayaknya manganya juga keburu-buru. Padahal jika ditata lebih rapih seperti kisah Naruto, aku yakin pengembangan cerita karakter Boruto bisa mengena di hati banyak orang. Jujur saja, aku ngikutin manga Boruto dan menurutku seru-seru aja. Ya, meskipun Naruto dan Sasuke di-nerf dengan cara disegel. Mungkin itu memang cara autor untuk tetap membuat dua maskot yang disorot masih tetap ada tanpa mematikan mereka. Oh iya, cerita Boruto 2 Blue Vortex udah kembali dipegang sama autor aslinya yaitu Masashi Kishimoto dan menurut testimoni orang-orang yang baca hasilnya jadi lebih baik. Contohnya Shikamaru udah nggak lemot. Di situasi manganya sekarang chapter 6, Shikamaru mulai bisa berpikir dengan jernih kalau Boruto bukanlah pengkhianat dan perlahan mulai merasa kalau ingatan Shikamaru disabotase. Kita tunggu aja kelanjutannya. Oke, itu barusan beberapa alasan kenapa orang nggak suka dengan Boruto. Kalau disederhanakan, aku suka dengan Boruto, tapi nggak suka bagaimana cerita Boruto dieksekusi baik dari manga atau animenya. Terkesan terburu-buru. Ya, namanya juga cuan kan ya. Kalau kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian suka atau nggak suka dengan Boruto? Atau mungkin punya pendapat lain?